Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ival di Kamar Danar. Kali ini kita bakal masuk di segmen Kamar Sharing. Kita kedatangan tamu dengan siapa? Satrio Brother. Kenalin. Satrio Brother, biasa dipanggil Brother. Brother dong. Oke. Brother. Oke, jadi untuk hari ini kita mau ngebahas tentang sakit hati, boleh nggak? Boleh. Oke. Cuma jangan langsung ditembak gitu dong. Oh, terus gimana Iya. dong? Basa-basi dulu, Oh, bridging basa-basi. dulu dong. Bridging ya. Biasa Santai saya dong. suka Kok bisa sampai sat- langsung sat- ke sat- situ aja gitu. soalnya kelihatan dari mukanya itu. Santai dulu salam. Oke. Sampai saat ini juga saya belum tahu apa yang mau dibahas. Serius. Saya bingung diundang di sini tuh mau ngapain. Ya kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, Jadi oke. terus juga saya banyak yang DM sih di Instagramnya Kamar Danar. Coba undang Satrio itu. Oke. King Satrio katanya. Siap, Soalnya siap. dia banyak banget bikin lagu-lagu terus yang tentang sakit hati galau-galau gitu. Edan. Mantap. Iya. Tahu info dari mana mereka itu ya? Kurang tahu tuh, mungkin fansnya Mas. Suka ngupload juga ya? Suka dulu Musik-musik gitu ya. pas saya sama Mas gitu. Saya dulu sering upload. Kan Mas sendiri yang bikin, Iya ya. yang ngajakin. Oh iya ya. Saya mah jarang ngajak gitu tuh. Saya emang ikut Mas aja. Oh gitu. Ya, jadi sengaja saya ngundang beliau. Saya ngundang Mas Satrio biarin apa ya? Kita kan udah lama juga kenal, udah saling paham juga. Terus banyak juga apa ya? Topik-topik sakit hati yang dia bahas ke saya. Berat banget. Oke. Mas, ngerokok Mas? Boleh. Nanti saya ngerokok ya. Sok ngerokok aja dulu. Oh, di sini bebas ngerokok ya? Hebat di sini. Oke. Belum dapat AdSense. Bukan dolar kuning doang nanti. Gak apa-apa kita. Yang penting jam tayang. Jadi Masnya ada jauh-jauh dari mana nih? Iya, kamu kan tahu saya dari Walentaka. Kan bahasa Dari basi. Walentaka saya ngebela-belain kamu semalam ngechat kamu. Gila. Kamu ngechat saya, Mas besok free nggak? Ada apa nih? Kita ngobrol-ngobrol. Oke gas, hayu. Kalau tentang mas saya hayu aja gitu tuh. Makanya saya bela-belain jauh dari Walentaka ke sini tuh. Agak nyesel. Gara-gara nyampe sini Iya. baru tahu temanya tadi. Iya. Saya nggak dikasih tahu apa-apa soalnya. Datang aja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya ngobrol sama mas Iya. Soalnya kita udah 14 bulan sih nggak ketemu ngobrol-ngobrol gini. Biasanya cuma dari via telepon gitu. Oh iya, gimana Mas kabarnya? Terus kemarin juga udah lulus kuliah ya? Atau udah gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang kabarnya baik. Kuliah juga alhamdulillah udah beres semua. Terus tinggal ngurusin apa namanya, wisuda lah. Oh. Jadi tenang lah untuk urusan kuliah mah udah mulai tenang saya. Tapi sekarang lagi kepikiran apa tuh gitu? Ada target apa kira-kira? Kalau target sih nggak terlalu ambisi ke target kedepannya apa gitu ya. Kalau saya mah yang penting lulus kuliah Masih hidup? ya masih hidup jelas udah tentu itu masih hidup udah tentu jelas. Iya benar itu. Iya. Lulus kuliah masih hidup terus saya bisa kerja gitu, bisa Amin, cari amin, kerja nantinya. Amin. Itu sih target terdekat mah gitu. Target terdekat. Untuk hidup aja udah bersyukur banget saya. Bagus itu. Iya benar-benar. Saya masukin prinsip hidup. Ya. Jadi moto hidup Mas sekarang apa tuh? Yang penting hidup. Aduh Mas, kayaknya kita banyak bercanda ya kalau Iya. kita ngobrol. Iya makanya hancur ini. Aduh, Mas minum Mas? Iya, silakan. Saya minum dulu. Jangan nanti Mas keburu habis. Ini segmen insya Allah 30 menit ke depan. Oh 3 menit ya? Iya 30 menit. Emang betul ya? Emang mau buru-buru kalau ngobrol? Nggak buru-buru. Masalahnya kalau kita ngobrol itu suka nggak terbatas oleh waktu gitu. Jadi bisa sampai 4 jam, 6 jam. Gitu. Durasinya lumayan. Durasinya lumayan. Jadi buat kalian yang mau nonton ini, siap-siap waktu 6 jam ke depan. Aduh Mas. Udahlah kita cukuplah bridgingnya ya. Cukup. Kayaknya udah terlalu panjang juga kita bridging udah hampir 4 menit ya. Bener gak sih?
Sudah sampai 4 menit belum mas? 5 menit? Lumayan juga kita. Dan juga bridgingnya. Selamat kalian nonton hal-hal sia-sia. Selama 5 menit. Oke, kali ini kita bakal masuk ke topik utamanya yaitu tentang sakit hati. Mas Satrio ini sebelumnya saya mau ceritain dulu, Mas Satrio ini punya single yang judulnya Kecewa. Itu menceritakan tentang pengalaman percintaan dia. Boleh dijelasin aja dulu nggak? Waktu itu lagi kenapa? Gara-gara gimana gitu Mas? Single yang mana nih? Yang Single kecewa. yang kecewa. Yang kecewa deh. Iya. Kan itu bikin bareng Mas juga ya. Oh enggak. Kalau untuk single yang kecewa itu Mas yang benerin mic dulu ya. Oh boleh. Kayaknya turun ini. Emang dia kayak gitu. Aman? Oke. Oke. Kalau untuk single yang kecewa nih, ini single kecewa. Orang-orang kan pada banyak tahu kalau single kecewa itu nyeritain tentang masa lalu gue pas SMA ya. Iya. Terus? Ya kan? Iya. Yang gue suka sama cewek selama bertahun-tahun. Iya. Terus gue akhirnya bikin lirik si kecewa ini. Orang-orang kan pada taunya begitu. Tapi khusus di podcast Kamar Danar ini saya buka. Asik. Saya buka cerita yang sebenarnya dari single kecewa. Sebenarnya itu cerita dari single kecewa itu bukan yang gua disia-siakan selama bertahun-tahun pas masa SMA. Itu bukan cerita asli. Iya. Cerita aslinya itu kenapa gua bisa nulis lirik kecewa ini ketika gua pertama kali deket sama cewek gue yang sekarang. Oh gitu. Baru tahu loh. Baru tahu saya walaupun udah lama kenal ya. Baru tahu ya. Makanya saya baru buka di sini. Oke. Itu ceritanya itu saya kan dulu sama lah kayak dulu. Kayak pas SMA ceritanya enggak hampir mirip, cuma ini mah agak berat gitu tuh. Saya nembak cewek saya yang sekarang ini hampir 3 kali saya. Hampir 3 kali. Iya. Bukan hampir ya, 3 kali. 3 kali. Ditolak. Ditolak itu. Ditolak. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Bilangnya dianya Kamu terlalu baik. bukan kamu terlalu baik juga. Dia belum bisa mutusin sebenarnya, bukan ditolak. Oh, iya. Belum bisa mutusin. Belum bisa mutusin kalau dia mau sama gua apa enggak gitu. Jadi adalah satu ketika saya duduk di bawah pohon, kan ada liriknya tuh yang kepada senja aku bercerita. Nah itu saya tulis pas lagi di bawah pohon, lagi ayun-ayunan saya. Oh. Sore jam 5 sore. Berarti orang siap-siap mau sholat maghrib. Iya. Masnya malah. Saya malah ayun-ayunan. nemenin setan saya di pohon. Saya malah ayun-ayunan. Itu cerita sebenarnya. Makanya itu. Kenapa saya buka? Karena ya cerita yang sebenarnya di single kecewa itu ini pas dulu ketika saya nembak cewek saya itu. Dia belum bisa mutusin, akhirnya saya berpikir di situ bahwa apa gua kayak dulu lagi ya gitu. Oh. Kayak yang dulu ditinggalin pas SMA itu, disia-siain pas SMA itu ya. Iya. Apa gua kayak gitu lagi ya gitu. Kan hampir mirip ya ceritanya tuh. Beda waktu doang. Kalau ini mah alhamdulillahnya sampai diterima. Iya. Kalau yang dulu mah kan sampai bertahun-tahun saya belum bisa ngelupain orang itu. Sampai ketemu yang ini baru saya bisa ngelupain kalau yang dulu SMA. Tapi cerita sebenarnya di balik single kecewa itu pas saya lagi deket sama cewek saya yang sekarang. Oh gitu. Itu Baru sebenarnya. tahu saya ini. Baru tahu ya. Baru tahu. Makanya ini khusus di Kamar Danar. Oke, terima kasih buat Mas. Karena saya visioner, saya bakal diundang ke Kamar Danar nih nanti. Makanya saya nggak buka-buka dulu, Gila, walaupun saya belum tahu kalau bakal ada Kamar Danar. Gila. Visioner yang bener. Itu bukan visioner, lebih ke peramal. Lebih ke sakti saya. Udah bisa terbang? Wah belum bisa kalau terbang. Saya baru bisa meramal itu. Oke. Itu sebenarnya ceritanya itu mas. Jadi buat yang penasaran gimana sih suara Mas Satrio kalau nyanyi, terus gimana alunan musiknya bisa dicek aja di channel Gunawan Senja ya. Nah tadi kan Mas sudah ceritain tuh tentang sakit hatinya pas lagi
berjuang berarti itu ya. Iya. Berjuang terus sempat overthinking bakal kayak yang udah gitu. Iya. Bakal pupus juga atau enggak. Nah, itu tuh gimana tuh ceritanya Mas bisa sampai dapetin dia? Kan udah nembak 3 kali. Pasti kan ganti-ganti tuh gaya nembaknya ya. Iya. Yang pertama gaya nembaknya gimana, yang kedua gimana, ketiga gimana sampai akhirnya keterima. Boleh tahu nggak itu? Jadi malu saya. Jadi bongkar gitu. Gak apa-apa. Jadi ceritanya nggak tahu ya. Saya sebelumnya nih, sebelum masuk ke ceritanya, saya mau bersyukur dulu kalau ketemu cewek saya yang sekarang ini, karena ketemunya saya sama cewek yang sekarang ini itu bisa ngelupain masa lalu saya yang sebelumnya. Kalau saya nggak ketemu cewek saya yang sekarang, belum tentu saya sampai sekarang bisa ngelupain. Iya Pak. Karena pakai gua aja lah ya. Iya boleh. Pakai saya. Boleh bebas. Karena gua apa ya, Mas, susah gitu tuh. Kalau udah suka ke satu orang, buat ngelupain orang itu tuh susah. Makanya sama ceritanya kayak cewek yang sekarang ini nih. Awal saya nembak itu 1 minggu. Baru Setelah kenal saya langsung nembak. Karena saya mikirnya, waduh, gue nggak mau nih kayak yang dulu lagi gitu. Gue nggak mau nih keulang lagi gitu. Dianya apa ya, mau ada kerja apa gimana gitu, ngekos lah, yang harus ngekos. Makanya saya langsung tembak pas seminggu kenal itu tuh. Saya nggak mau gitu tuh, istilahnya kehilangan lagi lah. Kehilangan lagi, makanya saya tembak. Di situ saya ditolak tuh. Saya nembak masih cupu lah, masih lewat Chat. WA. Oh iya oke. Lewat chat, masih cupu lah itu. Masih cupu ya. Ya, terus dia ngomong belum bisa mutusin sampai sekarang gitu. Baru kenal juga, saya ngerti itu baru kenal. Terus lagi, oke, saya deketin terus, saya perhatiin terus gitu. Biasalah. Iya. Kamu juga tahu lah orang-orang PDKT gimana ya. Oh iya, nggak tahu juga sih sebenarnya saya. Belum pernah saya PDKT-in cewek Mas. Iya betul juga sih, kalau PDKT cewek saya mah belum. Yes. Pokoknya mah kedua saya sempat mengandalkan apa tuh? bakat saya dalam musik. Oh Itu saya nembak pakai lagu, tetap aja nggak diterima. Itu yang kedua. Yang kedua? Iya. Itu selang berapa bulan tuh? Selang 2 bulan. 2 bulan. Itu berarti masih dari pertama kali nembak masih chattingan Masih gitu, chattingan masih masih chattingan terus. Cuman masih belum dapat kepastian hubungan gitu ya? Iya, jadi saya optimis di situ kalau saya bisa sama dia. Iya. Makanya saya terus ngechat, saya tembak lagi dengan bakat saya yang bermusik. Bakat bermusik pas-pasan, yang suara pas-pasan gitu kan. Iya. Saya tembak dia dalam satu lagu. Ternyata sama aja gitu. Mungkin dia maunya satu album kali Mas. Kayaknya. Itu Kalau salahnya satu album, saya capek juga kemarin. Untung nggak minta ya. Terus untung nggak kepikiran juga sama saya mau dinyanyiin satu album. Aduh. Gitu. Pokoknya sampai mana tadi? Udah sampai nembak pakai lagu. Tetap aja belum bisa mutusin, masih pengen yang berteman dulu. Dari situ saya mulai overthinking, mulai negatif thinking. Saya kejadian lagi kayak yang dulu, karena jujur aja kalau gua udah suka sama orang kayak bakal susah sih sampai ketemu orang yang lebih tepat selanjutnya. Gak bisa langsung apa ya, pas gitu ketemu orang tuh. Iya. Ya bang, sampai sini ya. Paham. Siap paham. Oke. Bagus. Terus singkat cerita lah, udah overthinking, udah segala macam, masih chatan itu dari saya nembak kedua. Saya tekad dari pas mau nembak yang ketiga nih, saya tekad kalau sampai saya nggak bisa sama dia, kalau sampai gue nggak bisa sama dia, mending gue udah daripada gue kayak yang dulu, mending gue udah jauhin gitu.
Iya, Karena yang dulu-dulu juga gue mau sekeras apapun sampai bertahun-tahun juga nggak bakal dapet, nggak bakal ketemu gitu tuh. Iya, iya. Susah. Oke. Makanya gue tekad pas yang ketiga kali gue nembak, pokoknya kalau gue nggak diterima, gue bakal mundur. Jadi lo kasih batas lah ya. Gua nih yang terakhir. Ini yang terakhir. Alhamdulillahnya di situ dia mabok menerima saya kesal banget. Aduh. Lucu juga ya Mas ya. Yang ketiga dia lagi pusing kan bisa menerima saya. Itu selang dari pertama ketemu sampai ke akhirnya diterima itu berapa bulan? Ada 3 bulan. 3 bulan. Berarti yang pertama 1 minggu, terus yang tembakan kedua di 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan selanjutnya 1 bulan selanjutnya gacor. gacor terus. Oke. Gacor. Digeledek gak? Dor. Langsung 4. Enggak, ini jangan diseriusin, kita bercanda. Ini mah. Enggak pernah kita. Tahu doang. Tahu doang. Itulah Mas cerita percintaan saya itu ya begitulah. Ada orang yang bilang kalau lu tuh goblok jadi laki-laki. Maaf. Iya, enggak Gitu. apa-apa. Enggak apa, kita mau frontal. Ya nggak apa ya. Enggak apa-apa. Ini mah orang bukan kata gua ya. Iya, kata orang. Lu tuh nggak pinter lah. Iya. Iya, boleh. Ya pokoknya mah lu kenapa sih gitu tuh masih bertahan suka sama orang yang cuek sama lu gitu. Dulu sempat gua diomongin gitu. Itu kenapa sih? Ya gua nggak tahu gitu kan. Gua nggak bisa jelasin dong yang kayak gitu ya. Iya. Soalnya kan itu udah bahas perasaan. Iya. Kalau itu perasaan udah bahas perasaan. sama logika tuh kadang nggak bisa disatuin sih. Iya. Kadang iya benar sih. Quotes perasaan dan logika tidak bisa disatukan. Kalau gimana ya Pak? Masnya dulu aja. Iya, pokoknya apa ya? Ya orang-orang sampai ngomong ke gua kayak gitu, ya gua bilang, ya gua juga nggak tahu gitu tuh. Lu bisa suka ke dia tuh kenapa sih? Ya gua nggak tahu gitu. Gua juga nggak tahu ya. Ya benar kata siapa namanya? Ahmad. Bukan dong. Saya sering ngebaca Buku. Presiden Jan Cuker. Oh iya. Siapa? Nggak tahu saya. Siapa Mas? Presiden Jan Cuker? Presiden. Sujiwo Tejo. Oh, iya, Pak Sujiwo Tejo. Ya kalau cinta Sudah. butuh alasan itu bukan cinta namanya. Oh iya. Iya kan? Iya. Bener gak? Paham. Iya itulah. Karena saya nggak bisa ngejelasin perasaan cinta saya ke orang gitu. Saya nggak punya alasan buat saya mencintai seseorang gitu. Terus saya juga nggak punya alasan buat bertahan demi orang gitu. Yang penting apa namanya? Gua ngutarain apa yang gua rasain ke dia doang gitu. Iya. Dengan cara pembuktian biar dia tahu nih kalau gua suka lu. Iya. Oke. Itu aja. Oke. Dalam juga berarti ya Iya, dalam. ceritanya. Oh, saya minum dulu. Mas. Boleh. Saya Ngerokok minta ya. boleh. Boleh. Boleh ngerokok boleh. Santai aja, mau ngerokok atau apa Mas. Yang penting di sini kita boleh ngapain aja, yang penting jangan kayang. Oh iya. Susah juga. Saya kalau kayaknya susah. Apalagi salto. Oke. Jadi gitu. Maksudnya, Iya boleh, ya silakan. Cuma di sini emang anginnya kayak lagi di pantai. Gitu. Iya. Harus agak. Sebelah sini saya pantai sih kelihatan. Bagus indah view-nya. Aduh seru nih. Ntar tolong diundang lagi ya Mas Danar. Oke, tadi itu cerita tentang perjuangannya Mas Satrio dalam menjalin hubungan. Dia berarti udah banyak banget yang dilalui ya. Baik percintaan yang gagal sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok perempuan yang dia sayang gitu, yang dia cintai tanpa karena gitu. Betul. Iya. Soalnya kalau misalkan lo suka sama seseorang, kalau menurut gua nih ya pribadi, lo suka sama seseorang kalau masih ada karenanya, berarti lo belum bener-bener sayang gitu.
lo saya kalau misalkan udah bener-bener sayang, ya udah, lo tetap cinta dia tanpa karena. Iya betul. Itulah yang saya rasain selama ini. Wih. Halo Mbak pacarnya Pak Pak lagi Mas Satrio, mantap. Kamu juga mantap. Aduh. Itu Mas, Jadi oke. saya suka bingung gitu. Tapi oh iya, lanjut lagi boleh Mas, kita Boleh. bahas yang agak lain lah gitu. Ini kan cerita yang sampai akhirnya bahagia gitu. Pernah nggak sih Mas Satrio sendiri ngerasain apa ya bahasanya, sakit hati gitu atau kehilangan yang bener-bener sampai saat ini nggak bisa dilupain? Bukan nggak bisa dilupain dalam apa ya, gagal move on gitu, bukan. Masih keingat tapi udah bisa ngelihat dengan cara pandang yang berbeda gitu, ada nggak? Atau enggak ya sudut pandang Mas aja tentang kondisi Saya kayak punya, gitu. maaf nih, saya potong Mas. Ya nggak apa-apa. Saya punya sudut pandang yang lain tentang gagal move on sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya di dunia ini, kalau menurut saya, disclaimer dulu. Ini kata saya ya, disclaimer dulu. Tadi gua. Iya, ini kata gua, kata Satrio. Ini kata saya ya, kata saya ini pemikiran saya. Kalau nggak ada di dunia ini orang yang benar-benar move on dari orang, nggak ada, Tuh. nggak mungkin ada. Oke. Kalau ada orang yang nanya lu nih nggak move on ya, gitu. Ya emang gitu, pasti nggak ada, nggak bakal bisa orang itu ngelupain sepenuhnya tentang orang itu, nggak bisa. Karena yang namanya kenangan, Ya. itu udah terekam di memori. Cara terbaik untuk menghilangkan kenangan itu bukan dilupakan, tapi diganti dengan lembaran baru, dengan kenangan-kenangan yang baru. Itu kenangan itu nggak bakal bisa dilupakan. Tetap jatuhnya kenangan itu bakal tertumpuk, bukan hilang. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya, jadi kalau menurut saya, kalau yang namanya move on itu bullshit lah, omong kosong lah gitu. Pasti ya kayak Mas sama mantan Mas, ditanya soal dulu tentang mantan, pernah ngapain aja, maksudnya jalan kayak gimana aja, pasti masih inget kan? Iya, betul. Nah itu gak akan ada orang yang bisa sepenuhnya ngelupain kenangan itu. Iya, Pak. Itu kalau untuk sakit hati ya. Iya. Kalau untuk sakit hati ya itu sih tadi yang masa SMA itu sih, yang apa namanya, ngejar-ngejar orang. Itu ada momen dimana ketika orang yang gua suka ditembak di depan mata gua dan mati. Berarti gak ada yang dapat itu ya? Udah gak ada yang dapat sampai sekarang? Gak ada yang dapat sampai sekarang. Ditembak. Gak tahu itu ditembak sama Petrus kan. Aduh. Gak tahu. Oke. Mohon maaf. Iya. Gak tahu. Itu dulu. Bercanda. Udah. Yang serius. Ini serius. Itu momen paling sakit hati. Tapi itu dulu ya. Sayang, itu dulu. Itu dulu. Kalau untuk sekarang mau biasa aja. Tapi kalau untuk momen sakit, ya gua rasa ya itu pas gua ngeliat Dia ditembak. dia ditembak di depan gua. Dia mau tapi. Mau Coba pargoy dulu harus kayak gitu mah. dulu belum ada pargoy. Belum ada pargoy. Terus adanya apa dulu? Harlem Shake. Harlem Shake ya. Sama ini apa ini? Manekin challenge. Jadi dia Harlem Shake, gua manekin di situ. aduh. Jadi gitu, beda musiknya nih. Gitu. Jadi ada dua apa ya, challenge viral di situ yang gua rasain. Dia Harlem Shake, gua ini apa? Manekin. Aduh. Tapi saya senang sih kalau misalkan ngobrol sama Mas Satrio ini. Soalnya dari sakit hatinya itu masih bisa disampaikan dengan cara yang lucu gitu. Semoga teman-teman semua yang ngikutin atau yang nonton bisa paham lah. Kalau nggak bisa paham nanti dikasih
translate lagi lah dari Mas Satrio di ending. Nanti ditranslatein lagi ya. Ya sebenarnya untuk apa namanya orang bisa menertawai masa lalu, menertawai rasa sakit hati itu butuh waktu juga dan butuh tekad dari diri kalau dia mau berdamai sama sakit hatinya. Oke. Ya. Kalau dia nggak mau berdamai sama sakit hatinya, terus dia ngandelin masalah waktu doang, pasti bakal lama. Iya, paham. Jadi intinya dari kemauan diri sendiri ya. Dari kemauan diri sendirinya aja dulu. Yang penting walaupun ya yang namanya juga hidup, kalau misalkan lo terus-terusan bertahan sama sakit hati mau sampai kapan gitu. Lo mau terus-terusan lama-lama di apa? Kesakit hatian lo mau sampai kapan? Lo masa mau nyamain setiap orang gitu. Takutnya lo terlalu fokus sama masa lalu, lo bakal kehilangan masa depan lo gitu. Itu. Ya. Karena ini dalam konteks berpasangan ya. Ya, boleh Dalam konteks berpasangan, kalau lo terlalu fokus sama sakit hati lo, ya akan ada banyak orang-orang yang sayang sama lo yang disia-siakan sama lo juga. Ya paham. Karena lo nggak mau membuka diri untuk orang-orang yang lebih sayang sebenarnya sama lo. Iya, paham. Lo hanya fokus ke orang yang nyakitin hati lo doang. Iya, paham. Makanya pentingnya berdamai dengan diri sendiri itu. Ya, buat teman-teman yang mau tahu cara berdamai diri sendiri, nanti langsung follow ke Instagram Mas Satrio. Di situ ada PO buku kok. Oh enggak, itu bercanda. Tapi Mas Satrio juga saya sering lihat ngupload tweet gitu di Twitter yang tentang perjalanan hidupnya. Jadi ngejelasin gimana bersyukurnya dia berhasil ngelewatin masa lalunya, bersyukurnya dia ketemu sama orang di masa sekarang. Pokoknya keren banget deh, banyak kata-kata yang oke dari Mas Satrio. Saya juga sebenarnya ngefans sama Mas ini. Dari dulu saya ketemu Mas itu pas Mas masih jadi raja gitar. Raja gitar. Nanti saya nyanyiin ini ya, Omai Rama. Nyanyiin Paji kalau. Itu. Aduh. Saya ngefans banget sama Mas. Makanya saya mau datang ke kamar damar ini karena Masnya Mas. Mantap. Aduh. Tapi banyak juga sih bukan ganti topik ya, kita ganti ini lagi ya, apa ya bahasanya kalau gitu tuh, bukan ganti topik tapi ganti yang dibahas gitu Mas. Banyak banget orang-orang yang kayak kalau percintaan gitu tuh masih suka terjebak, ada nggak tips-tipsnya gitu. Dia dulunya pernah sakit hati gara-gara satu orang, diibaratkan cewek pernah sakit hati sama cowok. Nah si cewek ini sampai kayak nutup diri, nganggap semua cowok itu ujung-ujungnya kayak cuma nyakitin, deket juga cuma kayak penasaran doang. Kayak gimana gitu tipsnya? Ada nggak tipsnya kayak gitu? Menurut lo? Atau enggak sudut pandang lo aja, biarin bisa ngubah sudut pandang si cewek dalam menghadapi. Jangan sendiri. Jangan sendiri ya? Iya. Takut, kenapa tuh? Takut kenapa-napa. Maksudnya kalau sendiri pikirannya pasti ke situ aja. Iya. Ngumpul, ngobrol, diobrolin lah. Iya. Dicurahkan lah. Gitu tuh tipsnya Mas. Gitu. Gimana tadi pertanyaan saya? Ya ada nggak gimana gitu biarin orang yang suka yang masih terjebak masa lalu, yang sampai nutup diri, nggak mau ketemu atau dimasukin hatinya sama orang lain, itu ada nggak tips yang sampai nutup diri karena dia terlalu sakit hati sama masa lalunya gitu ya? Iya itu sih dicurahin. Trauma lah. Iya trauma, dicurahin rasa sakit hatinya, dicurahin ke hal-hal yang positif. Dicurahkan, diobrolin lah ke teman. Misal lu punya sahabat, ya pastikan setiap orang punya sahabat gitu, punya teman ngobrolnya masing-masing. Iya. Gitu tuh, mau satu, mau dua, mau banyak, itu mah terserah dia. Intinya lo harus bisa ngobrol, diobrolin gitu loh, biar satu beban yang ada di diri lo itu bisa berkurang sedikit, ya kan,
Udah sih satu doang sebenarnya. Biar itu. Mas ngira ada banyak ya. Kayak kira banyak. Satu doang. Itu biar beban yang ada di diri lo bisa berkurang. Iya. Yang kedua, ya lo harus berdamai sama masa lalu lo, sama sakit hati lo. Ya kalau banyak orang yang istilahnya sayang ke lo gitu tuh. Iya. Banyak. Iya, iya. Lo harus membuka diri juga gitu tuh. Hmm. Tapi kalau untuk gimana ya? Kalau sebenarnya cewek ini rumit, Mas. Rumitnya gimana tuh? Rumitnya gini, banyak yang bilang kan cewek itu untuk menanggapi sesuatu hal yang lain itu pakai perasaan, bener kan? Iya, iya. Kalau cowok itu pakai logika, itu benar dong. Nah, saya pernah baca satu artikel di mana ada tuh cewek yang kayak Mas tanyain ke saya tadi tuh sampai trauma. Itu tuh gara-gara ya memang sifat aslinya, memang sifat cewek tuh begitu kalau menurut saya. Mungkin pertama si cewek nggak dapat perhatian lebih dari seorang ayah di rumahnya. Ini jadi ketika cewek ini rumit nih, ini yang paling rumit nih. Ketika dia nggak dapat perhatian lebih dari seorang ayah di rumah, kan orang banyak bilang cinta pertamanya si cewek itu ayah di rumah, Oh iya benar. ya kan? Iya, iya. Itu pertama. Nah dia nggak dapat ini, ketika berpasangan dia bakal manja, gimana memberikan sepenuhnya kasih sayang dia, menggantungkan Iya, iya. ke si pasangannya tersebut, ke cowoknya tersebut, karena dia ngerasa si cowoknya tuh lebih perhatian dan itu nyaman, itu masuk. Nah itu tuh yang bikin cewek cepet trauma tuh karena itu satu. Yang kedua, kadang cewek itu terlalu gercep gitu tuh untuk menerima kelembutan omongan dari seseorang lelaki. Makanya ini bahaya juga nih buat laki-laki yang di sana, jangan asal gitu tuh. Kita nggak tahu kalau si cewek itu ada problem gitu tuh, ada problem di rumahnya, itu kita nggak tahu. Jadi itu tuh, itu terus balik lagi ke gimana caranya tadi ngilangin Iya. Terus trauma. yaitu satu, lo harus ngobrol, kedua lo harus terbuka, ketiga lo harus sadar diri bahwa banyak orang-orang yang sayang sama lo, keempat lo harus sadar diri juga kalau orang yang lo temui itu bukan orang yang terbaik. Oh iya, oke. Iya, paham. Itu sih. Apa ya bahasanya ya? Percaya aja sih kalau yang di atas tuh bakal ngasih ganti yang lebih baik. Kalau ketika lo udah bisa ngilasin yang baik, pasti lo bakal dapet yang mungkin nggak lebih baik, tapi yang lebih tepat gitu. Bisa jadi nggak lebih baik, mungkin dia nggak bakal dapet cowok yang lebih baik dari yang ini. Cuman pasti dia dapet sosok yang lebih tepat. Ya, paham nggak itu? Jadi gue pesen buat cowok-cowok semua ya. Ya jangan, ya istilahnya jangan terlalu bikin cewek sakit hati lah, karena lo nggak tahu gitu tuh cerita di balik hidupnya dia gitu tuh. Entah dia kurang dapat perhatian dari seorang ayahnya gitu tuh, terus kurang dapat kasih sayang dari seorang ayahnya, bukan karena ayahnya nggak sayang ya, tapi ayahnya ya dia ngerasa kurang aja gitu tuh. Terus ketika lo masuk, lo ngasih perhatian lebih, ngasih nyaman yang lebih, itu cewek bakal nyangkol, bakal cepet menggantungkan harapannya ke lo. Nah itu tuh yang bahaya.
Jadi inget teman saya itu. Ada yang kayak gitu tuh. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu. Aduh. Ada ya, Mas Kiki? Ada ya kan yang kayak gitu tuh. Jadi iya sih. Jadi itu, jadi Iya ya. Banyak juga sih cowok-cowok yang kayak gitu. Tolonglah ya kalau misalkan nggak bisa ngebahagiain jangan terlalu nyakitin lah. iya gitu. Kalau kalau lo nggak mau serius istilahnya mah gitu kan. Ya udah gitu tuh. Maksudnya jangan terlalu bikin orang sakit. Iya, oke. Saya suka nggak tega aja gitu ngeliat Cewek ya. cewek. Bawaannya pengen mengayomi aja walaupun kita bukan polisi ya. Iya. Kan tugasnya yang mengayomi itu polisi. Polisi melayani dan mengayomi. Mantap. Gitu. Aduh. Oke, Mas Satrio. Banyak banget berarti ya yang udah kita bahasin ini. Ada nggak yang mau Mas Satrio diskusiin aja lagi tuh, nggak harus saya yang nanya duluan. Ada nggak gitu? Soalnya Ya udah pusing ya mau nanya apa ya. nggak juga sih, sebenarnya banyak banget yang bisa diulik Iya dari sebenarnya Mas. banyak banget yang bisa diobrolin gitu. Cuma yang saya sampaikan tadi kalau kita udah ngobrol itu nggak terbatas sama waktu sebenarnya. Bisa kita 43 jam kadang. Iya. Bisa 48 hari. 48 hari bisa kita. Iya bisa. Sia-sia dong kuota ada habis selama 48 hari yang ngedengerin kita ngobrol doang. Aduh, oke. Ada nggak Mas? Apa ya yang didiskusiin? Apa ya banyak sih sebenarnya yang mau didiskusiin. Ya masih yang bahas tentang cinta, sakit hati atau galau aja. Jangan ngebahas yang kayak topik-topik sekarang gitu, jangan. Lesti jangan. Oh, iya. Saya nggak suka ngikutin soalnya. Lesti juga salah satu itu sih. Kata-kata Salah ya. satu apa namanya? Hal yang harus diperhatikan dari semua cowok sama cewek. Oh, iya. Cuman kan banyak yang konteksnya udah di luar itu. Iya. Itu aja. Tapi kalau Mas gimana nih Mas? Apanya? Sampai sekarang aman-aman aja kah gitu? Kalau buat apa nih hubungan? Hubungan? Sampai sekarang sih alhamdulillah aja lah. Sekarang udah mulai apa ya? Udah serius lah gitu hubungannya. Ini ada satu pertanyaan nih yang terbesit. Barusan ini. Urusan ya? Iya, baru banget. On the spot ya? On the spot ini. Cara untuk Mas nyelesain masalah dengan pasangan itu gimana Mas? Kalau saya sih pribadi ya, Iya. kalau buat nyelesain masalah sama pasangan tuh yang pertama komunikasi, terus yang kedua musyawarah, mufakat, dan Allahu Akbar. Aduh, iya ya, pokoknya intinya gitu. Soalnya kalau misalkan hubungan udah nggak ada komunikasi yang baik, udah nggak terjalin komunikasi yang baik, udah nggak bisa saling paham sudut pandang masing-masing, itu udah susah. Jadi yang pertama kalau mau menyelesaikan masalah ya tetap harus ada koordinasi, komunikasi. Cobalah, nggak apa-apa yang namanya deep talk itu nggak apa-apa, mau nangis dah sekalian itu nggak masalah. Yang penting masalah itu bisa selesai dengan keputusan dari dua belah pihak. Nggak cuma kayak si cowok nuntut, gue nih pengen kayak gini sama lo tuh, lo nggak boleh kayak gini ya. Kalau misalkan si cewek keberatan ya udah diomongin aja. Aku tuh orangnya bukan kayak gini gitu. Aku kayak gini, kalaupun masih bisa yang dirubah seperti ini. Komunikasi itu yang penting. Terus musyawarah baiknya gimana kalau hubungan-hubungan itu. Yang penting mah diobrolin ya, ada Diobrolin, komunikasi. ya. Jangan cuma komunikasi lagi apa, Iya. udah makan belum. Itu basi banget gak sih? Iya. Kadang saya juga suka gitu kan. Apa gue terlalu basi gitu ya. Cuma kan ya gue rasa kan itu sebagai bridgingan aja gitu tuh untuk Iya. ngebahas apa yang jelasain gitu kan, kayak gitu-gitu gitu. Tapi itu mah udah pasti jadi topik penting sih, topik Iya. wajib tiap hari nanya udah makan atau belum itu ya udah. Cuman ya mungkin kalau apa ya saran gue kalau dalam pasangan tuh tetap ditanyain setiap terserah mau pulang misalkan udah kerja gitu ataupun udah kuliah setiap sore atau malamnya coba ditanyain gimana harinya, ada mau diceritain nggak, ada masalah apa. Nah itu tuh penting loh. Itu penting banget sih menurut gua, komunikasi di chat ini mah berarti Iya, ya. iya. Komunikasi chat itu ya mau chat mau langsung itu penting banget sih sebenarnya. Karena kunci dari kesuksesan satu hubungan ya dari komunikasi sebenarnya. Gitu. Ya lo mau
mau ada permasalahan apa-apa kalau nggak dikomunikasiin terus lo diem aja ya gimana mau selesainya. Iya. Itu kan. Iya, itu intinya kalau menurut saya, Mas. Tapi kalau ini gantian saya yang nanya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Biar Kan saya sharing, tahu, sharing. biar Iya, saya apa-apa. tahu gitu loh. Kalau menurut Mas, lo nih lebih suka nyelesain masalah via chat, via WhatsApp atau ketemu langsung? Lebih enak sih ketemu langsung tetap. Jadi kita juga udah bisa ngebaca gitu tuh. Ini orang nih punya masalah apa enggak gitu yang pertama pas lagi baru ketemu. Misalkan tiba-tiba berubah gitu kita bisa obrolin langsung. Kalau misalkan via chat kan susah. Walaupun minimalnya telepon lah gitu. Misalkan terbentang jarak dari benua Amerika ke benua Australia gitu. Jauh ya. Dekat. Iya maksudnya kayak gitu. Ketemu langsung paling penting sih. Jadi dibahas semuanya. Soalnya kalau apa ya ngebahas masalah tatap-tatapan mata aja bisa jadi kunci buat nyelesain masalah. Iya. Iya betul. Nggak harus ngomong juga kalau udah tatap-tatapan. Biasanya suka kalau saya sih terbesit gitu. Oh perjuangan gua kemarin-kemarin tuh kayak gimana ya kayak gini masa mau hubungan mau berakhir kayak gini. Iya betul. Iya, kalau saya mah lebih ke bener sih apa kata yang lo omongin tadi. Kalau gua lebih ke ketemu langsung. Gua nggak mau yang namanya nyelesain masalah itu via telepon, via WhatsApp. Gua nggak mau karena apalagi chat ya, yang nulis ngetik itu. Karena kalau menurut gua, lu salah baca intonasi dari ketikan itu jadi bumerang, Iya. ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Ya kayak ya udahlah, itu kan beda sama ya udahlah. Iya ya paham. Kan beda kan? Nah itu tuh kenapa gua sampai saat ini nggak mau yang namanya nyelesain masalah via telepon atau via WhatsApp. Gua nggak mau. Karena itu biar kita ngomong langsung gitu, biar jelas, biar clear, biar kita nggak ada salah paham. Iya. Karena kesalahpahaman terbesar itu ada ketika kita sendiri yang salah baca intonasi WhatsApp. Jangan sampai ada miskomunikasi lah ya. Iya, jadi itu memperbesar kesalahpahaman kalau menurut gua mah. Jadi buat kalian gitu tuh, lebih baik kalian ketemu sama pasangan kalau ada masalah dirembukin. Karena kalau kalian ada masalah nulis chat panjang lebar percuma. Kalau lo salah baca intonasi chat itu bakal jadi masalah baru, Iya. bakal jadi kesalahpahaman baru. Asik. Nanti ini di cut nih bagian sini nih. Langsung diupload di TikTok Mas. Amin. Amin. Banyak nih yang motong-motong klip-klip di TikTok. Re-uploader ya. Di uploader. Wah. Gak apa-apa. Upload aja. Oke, mungkin. Oh iya. Sebentar. Mas Kiki ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak, Mas Dana? Cukup. Tidak, Mas Dana tolong disiap-siapin. Ini mau durasinya mau diperpanjang lagi apa disudahi aja? Saya rasa cukupin aja. Ya udah. Mungkin obrolan kita udah banyak banget deh. Udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh, udah banyak bahas yang dalam-dalam lah gitu. Udah banyak tips-tips yang mungkin kalian bisa ambil. Ya semoga pertemuan kita kali ini, sharing kita kali ini bisa menjadi sebuah hal positif bagi orang-orang yang nonton. Jadi kalau buat kalian yang mau gua sama Mas Iqbal ini ada di podcast ini lagi, tulis di kolom komentar. Jangan lagi. Jangan lagi. Aduh, pokoknya kalau kalian ngomong jangan lagi, kita makin terus. Aduh. Jangan lagi. Karena gua udah ketemu dia itu pasti udah nggak jelas. Aduh, oke deh Mas. Makasih buat waktunya untuk sore ini udah bisa nemenin saya dan teman-teman semua udah mau mampir ke kamar Danar. Makasih juga ya kalau saya udah Mas undang gitu. Ya. Ya, Oke. terima kasih banyak saya udah ngerasain vibes kamar Danar ini. Maaf ya Mas kalau banyak kurangnya gitulah intinya. Iya. Yaudah. Saya juga minta maaf sebelumnya buat kalian, maafin kalau ada salah kata. Oke. Ya. Ya.
Oke, semoga teman-teman semua yang sedang sakit hati, semoga segera mendapatkan hati yang mencintai sebagaimana hati kalian mencintai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika suka dengan video ini. Kami dari Kamar Sharing pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.